Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Trias TV yang berbahagia, hari ini kita akan ketemu lagi di agenda Talkshow Trias TV. Event hari ini kita akan kedatangan tamu, satu orang muda dari Surabaya, seorang praktisi di bidang ketenagakerjaan. Beliau juga memang cukup sangat memahami kaitannya dengan hukum ketenagakerjaan. Beliau adalah Bapak Indra Setia Irawan, atau biasa kita panggil dengan Pak Iwan. Nickname-nya sih Pak Iwan. Saya pastikan beliaunya sangat cool gitu. Lihat aja ini. Selamat datang Pak Iwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih undangannya Pak Ahmad. Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu di ruangan ini, kita akan diskusi tentang berbagai hal terkait dengan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, Pak Iwan. Saya boleh panggil Pak Iwan aja ya? Boleh, Pak boleh. Iwan atau Pak Iwan sih sebenarnya? Iwan boleh. Pak Iwan ya. Ya, boleh. Pak Iwan, kita langsung mulai. Beliau ini sangat berpengalaman ya dalam kehidupannya, mungkin lebih dari 30 tahun beliaunya aktif sebagai human resources di berbagai macam perusahaan nasional multinasional. Terus kemudian beliau ini backgroundnya sarjana hukum. Makanya kalau lihat ceritanya tadi ngomong-ngomong kecil itu, masalah ketenagakerjaan sudah habis tuntas sama beliau lah. Nah, makanya mungkin kita harus pahami ini dari mulai awal, Pak. Gimana sih sebenarnya membangun hubungan kerja di dalam konteks ketenagakerjaan yang baik, sampai kemudian ujung-ujungnya adalah bagaimana penyelesaian perselisihannya. Silakan mungkin Pak Iwan, silakan. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Sebenarnya kalau konteks kita bicara tentang bagaimana pembangunan konstruksi hukum saat ini sudah bagus. Cuman eranya kan sekarang sudah era banyak ya, era digital gitu ya. Banyak hal aspek hukum, khususnya kita ngomong hukum ketenagakerjaan ini, agak jujur saya katakan terlambat. Harapan saya terkait dengan contoh Undang-Undang Cipta Kerja, harapan saya itu bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan tentang aspek ketenagakerjaan di era sekarang. Harapan saya seperti itu. Cuman sayangnya ya banyak sih sebenarnya yang bisa dikaji. Kesiapan tentang hukum ketenagakerjaan terkait dengan hubungan kerjanya, perlindungan, pengawasan, sampai dengan persoalan perselisihan hubungan ketenagakerjaan, memang sudah ada. Tapi ketika kita bicara case by case, terkait dengan era digital, katakanlah terkait dengan digital ekonomi yang sekarang, bagaimana sih sebenarnya ideal hubungan kerja, perlindungannya, itu mungkin masih belum terjawab Pak Ahmad. Nah inilah tugasnya para ilmuwan hukum, orang yang mengambil keputusan, membuat suatu konstruksi hukum yang siap, tidak hanya menyenangkan salah satu pihak terkait dengan hubungan industrial, baik itu cuma pengusahanya, tapi juga pekerjaan juga harus dilihat. Apalagi kalau kita kaitkan dengan tingkat global ya. Nah itu menarik untuk bisa dikaji lebih mendalam. Iya. Kalau referensi hukum sebenarnya kita masih tetap pakai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya Pak ya. Ya, sebenarnya apapun itu startingnya adalah perjanjian kerja. Betul. Ini kan sudah mulai banyak orang ya bicara perjanjian kerja itu udah perjanjian kerja yang standar, nggak standar. Akhirnya muncul istilah sebenarnya ini ada hubungan kerja atau hubungan kemitraan gitu kan. Betul. Sebenarnya membangun hubungan kerja, hubungan hukum dalam perspektif kerja itu seperti apa menurut Pak Indra? Ya, secara umum sebenarnya kalau hubungan kerja kita harus sepakat dulu nih. Artinya bahwa para pihak itu adalah pemberi kerja dan orang yang diberi kerja. Ketika kita bicara konteks hubungan kerja, berarti ada orang yang harus dianggap sebagai pekerja dan pemberi kerja. Nah, konsekuensinya apa? Ya pasti ada konsekuensinya terkait dengan perlindungan pekerja itu sendiri, juga kepentingan daripada pihak pemberi kerja. Nah, memang tadi Pak Ahmad bisa ngambil contoh ya beberapa hal. Karena kita bicara hal yang paling mendasar aja. Ketika orang diterima bekerja atau menerima pekerjaan,
kadang-kadang pengusaha itu simpel memilih apa ya yang tepat perjanjian kerja yang saya harus gunakan. Saya aplikasikan buat hubungan kerja model seperti ini. Artinya memang benar-benar perjanjian kerja itu akan mencerminkan hubungan kerja berikut dengan akibat hukumnya betul, gitu ya. Betul. Karena gini, ketika kita bicara contoh yang paling banyak didiskusikan banyak orang. Ya. Kita ambil satu contoh, ada operator yang menggunakan jasa ketenaga kerjaan, artinya bekerja untuk mereka. Tapi mungkin konsepnya bukan hubungan kerja, tapi disebutin kemitraan. Contoh. Padahal atau pakai bahasa yang lebih halus lagi kerjasama. Nah, padahal hal-hal begitu itu perlu dilihat sebenarnya sejauh mana sebenarnya perjanjian kemitraan. Lah sih kita bicara masalah itu, kita kemitraan sepakat. Apakah memang itu ada diatur dalam hukum tenaga kerja kita? Key point ya Pak, kalau Bapak lihat itu ya, sebenarnya lebih kemana? Kriterianya ya, kalau misalnya apakah ini perjanjian kerjasama? Kalau mungkin di peralatan ada istilah kerjasama operasi gitu ya, biasanya istilahnya yang dipakai itu ya KSO. Gitu. Nah, sama dengan perjanjian kerja. Menurut Bapak sebenarnya kriteria yang kemudian membedakan itu apa? Ya, kalau kita bicara perjanjian kerja dalam konteks hubungan kerja sebenarnya sederhana, Mas. Orang yang memberi kerja pasti harus melindungi hak dan perlindungannya dia. Ya. Nah, sejauh itu dilakukan mestinya juga clear ya. Nah, kita ambil salah satu contoh, ketika kita mungkin memberikan pekerjaan, tapi konsep kemitraan yang kita perjanjikan buat mereka. Kalau kita ngomong mitra, berarti posisinya sama dong. Artinya nggak ada mana yang lebih tinggi, posisinya mana yang lebih rendah. Subordinasi, tapi lebih terkoordinasi. Lebih terkoordinasi. Nah, itu yang mungkin perlu kita jawab bersama, kita sepakati. Yang paling mendasar buat saya sebelum masalah perjanjian kerja, pekerja atau orang yang diberikan pekerjaan ini kita harus sepakat dia sebagai pekerja atau bukan. Itu yang paling penting. Artinya definisi dia sebagai pekerja. Unsur 3 itu harus dipakai. Betul. Jadi kalau ada unsur perintah, pekerjaan, dan mendapatkan upah. Ya. Itu salah satu kan ginya. Itu unsur wajib ya Pak ya. Unsur wajib secara normatif ya. Nah, tetapi itu mungkin menjadi PR bersama ya buat para ilmuwan hukum. Kalau bagi praktisi, pengusaha, saat ini kondisinya persaingan begitu berat. Ya. Pembiayaan tentang labor cost itu gede banget. Sebentar, sebelum ke sana, saya mau substantifnya dulu. Misalnya nih ya, ketika kita bicara tentang perjanjian kerja, 3 hal itu kan menjadi rumusan utama. Betul. Ada nggak kewajiban yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ya, yang membahas tentang ketika ada hubungan kerja di situ, maka pengusaha memiliki kewajiban 1, 2, 3, 4 gitu Pak. Iya pasti dong. Kalau kita ngomong selain upah ya? Iya pasti. Kita bicara perlindungan aja banyak. Ya perlindungan aspek ekonomi, sosial maupun keselamatan kerja dia aja. Termasuk kesehatan Pak? Kesehatan termasuk ya. Ekonomi, sosial, kesehatan, keselamatan kerja itu masuk. Ya tentunya itu harus bisa mempunyai. Karena ada singgungannya Pak. Betul. Banyak hal. Banyak. Itu sudah kita bicarakan hal yang paling mendasar terkait dengan hubungan kerja. Yang jelas upah wajibnya harus mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku. Perlindungannya juga. Masalah upah komposisinya bagaimana? Betul. Komposisi pengusaha bagaimana? Pasti tentu cari yang paling ideal sesuai kemampuan perusahaan. Tapi basicnya dia tidak boleh melenceng daripada aturan hukum yang berlaku kan. Tapi itu sebenarnya minimal ya Pak ya. Minimal. Usahakan ya di atas minimal kan. Setiap peraturan apalagi kalau sudah mengenai upah minimalnya sudah demikian. Ya jangan boleh kurang. Ya. Lebih bagus kan begitu. Ya. Nah itu yang harus bisa disepakati bersama. Selain upah Pak, apa yang menjadi? Termasuk lembur misalnya, lembur itu harus kita ngomong perlindungan itu kan tidak hanya masalah upah. Banyak hal ya terkait dengan perlindungan tenaga kerjaan, ya masalah ekonomi tentu masalah pengupahan, masalah lembur, itu masuk dalam cuti, termasuk hak-hak daripada karyawan sifatnya termasuk THR. Sudah bilang. THR itu wajib atau sunnah sih Pak? Sebenarnya kalimatnya sunnah. Wajib dong untuk bagi karyawan yang
mempunyai masa kerja lebih dari 1 tahun sudah clear kok, itu disebutin dapat 1 bulan upah kan gitu. Ya. Nah itu wajib. Cuman tergantung ya upahnya apakah dari upah gross, Nah, upah gaji pokok atau sudah terkombinasi gitu ya. Itu secara teknik bisa ya. Sebenarnya kita membuat satu komponen upah yang pas, yang sesuai, yang efektif, efisien, tapi tanpa melanggar undang-undang itu bisa sebenarnya. Ya. Saya contoh nih misalnya ke Kota Malang ya. Kota Malang itu sekarang UMR-nya ada 3.100 sampai 39. Anggaplah 39, Pak. Sebenarnya kalau Bapak gambarin gitu, boleh nggak kita pakai 39 murni? Udah kamu pokoknya terima 39 nih. Atau ada kombinasi yang lain sebenarnya yang menurut tekniknya pengupahan, Pak? Betul. Kalau kita bicara masalah peraturan pemerintahnya sudah mulai dari zaman dulu udah jelasin hampir sama gitu ya, bahwa UMK itu sebenarnya kan take home pay. Oke. Jadi take home pay itu didefinisikan bawa pulang gitu. Oke, ya. Yaitu ada gaji pokok, tunjangan tetap dan tidak tetap. Nah, di situ sudah digariskan bahwa kalau kita bicara masalah komponen upah, gaji pokok tidak boleh kurang daripada 75% apabila komponen upahnya ada tunjangan tetap dan tidak tetap. Itu sebenarnya basicnya ya. Pakainya 75 bukan 65 ya, Pak? Bukan. Tetapi bisa jadi kalau kita bicara masalah hal-hal yang sifatnya dipelajari sedetail mungkin, komponen upah itu sebenarnya prinsip dasarnya ya lebih aman ya 75% sebenarnya gaji pokok itu. Karena biasanya pengusaha pun juga nggak mau repot dengan banyak tentang item atau jenis tunjangan-tunjangan yang akan bisa menjadi beban. Karena faktor pembiayaan komponen upah ini akan berimbas kepada faktor pembiayaan yang lain. Ini sosial tenaga pasti sahabat-sahabat ini, sahabat-sahabat Trias TV, Pak, pasti akan sangat penasaran. Saya itu pulang bawa duit sekian itu sebenarnya duit utuh atau duit pisah-pisah gitu, Pak ya? Iya. Ternyata itu ada tekniknya ya. Gimana menghitung gaji yang 3,9 tadi diterima 3,9 utuh sebagai gaji, ataukah itu merupakan kombinasi, gitu ya, Pak? Iya, betul. Contoh yang paling gampang kalau gajinya katakanlah kita bulatin 4 juta. Gitu. Yes. Gaji pokoknya mestinya ya paling sederhana ya 3 juta kan? Ya. Nah 3 juta itu Anda bisa pecah, boleh itu. Mungkin 3 juta itu mungkin katakanlah 500 ribunya sebagai tunjangan tetap. Terus 2,5-nya menjadi gaji pokok. TKB-nya 4 juta. Itu boleh-boleh aja. Tapi sekali lagi ada aturan lain lagi. Ketika kita bicara masalah upah lembur. Jika ada itu belum lembur ya? Nah, itu terkait dengan komponen saja ya, PP 36 ya. PP 35 aja di pasal 32 dijelasin, itu diuji lagi itu. Itu ada pasal 32 bila tunjangan tetap ada, tunjangan tidak tetap ada, maka upah kerja lembur itu harus sedemikian rupa memenuhi persyaratan-persyaratan. Persyaratan yang utuh itu ya? Oh iya, nanti kalau kita jelasin nggak selesai nih Mas. Iya. Tapi pasti akan penasaran nih sahabat-sahabat. Nah, Pak Iwan, coba kita kalau sudah begitu, apa sih dampaknya penetapan ini masih seputar upah ya? Karena upah menarik buat jadi diskusi karena apa? Ada dampak ikutan yang di situ yang seringkali kita tahu. Yang saya pahami ya Pak. Nanti mohon dijelaskan juga sama Bapak. Misalnya tentang pensiun. Pensiun itu kewajiban nggak bagi perusahaan? Ya, kalau kita konteksnya bicara masalah jaminan sosial tenaga kerja, berarti ikutin jam sostek ya, artinya sostek atau BPJS sostek ya, tenaga kerjaan. Ya, program pensiun ini sejak tahun 2015 kalau nggak sudah ada itu. Iya. Itu. Nah itu bagian daripada niatnya pemerintah itu memberikan kesejahteraan ya. Ketika orang sampai pemerintah yang hadir memberikan ketika mereka masuk pada usia pensiun normal, mereka mendapatkan kesinambungan ya tentang bagaimana mendapatkan pengupahan itu. Nah ini program-program yang banyak. Nah ketika mungkin pengusaha itu kan ya agak repotnya begini Mas, programnya banyak kan, beban biayanya juga banyak. Ketika mungkin komponen upahnya itu salah dibuat, bisa menjadi beban yang besar. Satu itu bagi pengusaha. Tapi dampaknya ketika salah juga terlalu kecil, yang dirugikan adalah pekerja. Tentu saja. Oleh karena itu harus ada kehubungan industrial. Termasuk urusan tadi ya, pensiun yang dimasukkan di BPJS Ketenagakerjaan, termasuk kemudian apresiasi yang lain-lainnya, termasuk mungkin THR itu kan dihitungnya di pokok gitu. Kesehatan juga masuk bagian masuk dari bagian dari perlindungan yang harus di-cover oleh pengusaha, pemberi kerja, harus diperoleh oleh setiap pekerja. Siap.
sahabat-sahabat Reaksi TV, coba kita lihat ya, kita perhatikan. Pasti Anda akan semakin penasaran untuk mengikuti season ini. Tapi kelihatannya season ini harus kita sambung gitu. Jadi kita akan sambut ini cap dulu ya. Nanti episode yang kedua tentang ketenaga kerjaan masih lanjut sama Bapak, boleh ya? Boleh. Karena boleh. ternyata nggak cukup Pak. Waktunya kita harus potong paling Panjang tidak dua potongan lah. Betul. Tapi sebentar aja, kita rehat sebentar biar Bapak minum supaya kita bisa diskusi lanjutkan.